Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Inde Ismauljana akan mempresentasikan tentang akuntansi akad mudharabah. Yang pertama, pengertian akad mudharabah. Apa sih yang kalian pahami dari akad mudharabah? Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu sohibul mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Nah, selanjutnya itu rukun mudharabah. Di sini ada 3, yaitu ada transaktor, ada objek, dan ada ijab kabul. Nah, maksud transaktor di sini orang yang bertransaksi, badan bertransaksi, dan lembaga yang bertransaksi, yaitu penyedia dana sohibul mal dan pengelola dana mudharib. Nah, selanjutnya objek. Nah, maksud objek di sini merupakan usaha atau usahanya yang bagaimana. Nah, itu objek mudharabah. Nah, selanjutnya yang terakhir ijab kabul. Maksud ijab kabul di sini yaitu kesepakatan antara dua belah pihak si transaktor tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah sohibul mal memberikan kebebasan penuh pada mudharib dalam pengelolaannya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu sohibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, mudharabah mustarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Nah, selanjutnya skema al-mudharabah. Di sini nasabah sebagai mudharib dan bank sebagai sohibul mal. Mereka melakukan perjanjian bagi hasil, yang dimana nasabah itu mempunyai keahlian dan bank ini mempunyai modal 100%. Nasabah dan bank mempunyai proyek atau usaha yang ingin mereka buat. Nah, selanjutnya itu kan pembagian keuntungan. Nisbah, maksud nisbah sini keuntungan. Nah, keuntungannya itu sesuai kesepakatan di awal. Semisal nasabah 60 atau bank 40 atau 50-50. Intinya sesuai kesepakatan di awal. Selanjutnya modal. Nah, maksud modal di sini yaitu modal akan kembali 100% apabila pembagian keuntungan sudah dibagi kepada kedua belah pihak. Pengembalian pokok pada bank itu 100%. Contoh bagi hasil. Di sini ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Contoh kasus. Tanggal 1 Agustus 20 XA. Bank Murni Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada plafon seharga 1.450.000.000. Yang kedua ada objek bagi hasil, pendapatan gross profit sharing. Nah, selanjutnya nisbah 70% PT Hania dan 30% BMS. Jangka waktu 10 bulan. Jatuh tempo tanggal 10 Juni 20 XB. Biaya administrasi 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Yang terakhir, keterangan. Modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2000 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tahun mulai di bulan September. Penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah. Yang kedua, penyerahan pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, penerimaan bagi hasil mudharabah. Dan keempat, saat akad berakhir. Yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah. Di situ dijelaskan bahwa jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administrasi,
komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan administrasi. Nah, di situ ada tanggal 1 bulan 8 XA. Misal kita ambil tahun 2022. Nah, dia mempunyai kewajiban di tanggal 1 Agustus sebesar 1.450.000 yang ada di kredit. Nah, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan, debit atau kas. Izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar 1.450.000 tadi untuk plafon. Nah, selanjutnya tanggal 1 bulan 8 XA tahun 2022. Debitnya itu kas karena bertambah atau rekening nasabah 14.500.000 dan kredit pendapatan administrasi 14.500.000 juga. Jadi seimbang. Yang kedua, penyerahan pembiayaan mudharabah. Tanggal 10 Agustus 20 XA tadi kita ambil tahun 2022. BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah. Nah, di situ di kolom ada tanggal 10 bulan 8 XA tahun 2022. Pembiayaan mudharabah masuk ke debit sebesar tadi plafon 1.450.000. 1.450.000.000 dan kas nasabah atau kas atau rekening nasabah masuk juga ke kredit 1.450.000.000. Nah, selanjutnya pada tanggal yang sama kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di debit sebesar 1.450.000.000 dan pos lawan komitmen administrasi pembiayaan 1.450.000.000. Nah, selanjutnya yang ketiga, penerimaan bagi hasil mudharabah. Di sini terdapat PSAK nomor 105 paragraf 22 tentang realisasi. Dan selanjutnya PSAK nomor 105 paragraf 24 tentang hutang piutang. Nah, selanjutnya realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan tanggal 10 tiap bulan. Nah, di sini di tabel sudah dijelaskan bahwa Agustus sampai bulan Mei jumlah laba bruto. Yang pertama bulan Agustus 20 juta, September 50 juta, Oktober 45 juta, November turun, Desember naik, Januari turun, Februari turun, Maret naik, April naik, dan Mei naik. Nah, porsi bank 30%. Nah, tadi kan 20 juta, berarti porsi banknya itu sekitar 6 juta pada bulan Agustus. Selanjutnya sampai bulan Mei tahun 2023 XB 18 juta. Nah, di sini tertera tanggal pembayaran hasil 10 September XA, 10 Oktober sampai 15 Juni. Ada 2 tanggal di mana dia tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal setiap tanggal 10. Tetapi dia pada bulan itu membayar 2 kali tanggal pembayaran hasilnya. Selanjutnya, yang pertama penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari pada bulan XB itu 2023, Februari XB 2023 dan Maret 2023. Pada tanggal 10 bulan 9 XA 2022, kas atau rekening nasabah itu masuk 6 juta. Dan berarti pendapatan bagi hasilnya juga 6 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 juga, tapi bulan 10
Kas atau rekening nasabah masuk 15 juta tadi kan rinciannya. Selanjutnya pendapatan bagi hasil 15 juta, tanggal 10 bulan 11 juga masuk kas 13.500.000 dan pendapatan bagi hasilnya 13.500.000. Pada tanggal 10 bulan 12 XA 2022, kas atau rekening nasabah masuk 12 juta dan pendapatan bagi hasilnya masuk di kredit 12 juta. Nah, selanjutnya pada tahun berikutnya tanggal 10 bulan 1 XB, kas atau rekening nasabah masuk 18 juta dan pendapatan bagi hasil 18 juta. Pada tanggal 10 bulan 2 XB 2023, kas atau rekening nasabah masuk 15 juta, pendapatan bagi hasil 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 3 XB 2023, kas atau rekening nasabah masuk 12 juta dan pendapatan bagi hasil masuk 12 juta. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda. Tadi kan ada 2 pembayaran yang berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil bulan April dan Mei. Pada tanggal 10 bulan 5 XB, tadi XB sudah dijelaskan bahwa tahun 2023 piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 6 juta dan masuk hutang kredit pendapatannya masuk bagi hasil mudharabah 6 juta. Selanjutnya tanggal 5 bulan 6 XB tahun 2023, kas atau rekening nasabah masuk 16.500.000. Yang di atas berarti piutangnya sudah selesai. Nah, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 16.500.000. Selanjutnya tanggal 10 bulan 6 tahun 2023, piutang pendapatan bagi hasil mudharabah masuk ke debit 18 juta dan kredit pendapatan bagi hasil mudharabah 18 juta. Pada tanggal 15 bulan 6 XB 2023 masuk ke debit kas atau ke rekening nasabah itu 18 juta dan piutang pendapatan bagi hasil masuk ke kredit 18 juta. Selanjutnya saat akad berakhir, kemungkinan pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Juni 2023, saat jatuh tempo PT Hania melunasi pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000. Nah, tertera nih jurnalnya. Pada tanggal 10 bulan 6 2023, kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar 1.450.000.000 dan kreditnya masuk pembiayaan mudharabahnya sebesar 1.450.000.000. Kemungkinan kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal. Modalnya tidak dikembalikan kepada bank. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Tadi sudah dijelaskan bahwa PSAK nomor 105 paragraf 19. Misal pada tanggal 10 Juni 2023 saat jatuh tempo PT Hania tidak mampu melunasi pembiayaan mudharabah, maka jurnalnya piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo masuk ke kredit sebagai piutang sebesar 1.450.000.000 dan pembiayaan mudharabahnya yang harus dibayar 1.450.000.000. Ya, jadi penjelasan akuntansi mudharabah sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.